Udah seksi. تعالى بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على hadil qasul hajati wa Bapak Marwan Dijaya wa Sulis Nawati wa Marsala fi Ta'adabiyah wa Barkoreka Dijaya wa Ma'ira Ja'an Dalida bi barakati Allah Bapak Kursa sekeluarga bi barakati Bapak Amir sekeluarga Allahumma ya Allah bi barakati wa seluruh masyarakat kami ya Allah kampung sekitar kami Allah tetangga kanan kiri di depan maupun belakang kami Allahumma ya Allah bi barakati wa karmati wa bi mujizati wa qiratul surat wal ikhlas wa qiratul al-balagh wa qiratul ma'anas wa qiratul fatiha wa qiratul alillah min qayatul ayatul kursi wa zikru kalimat thayyibah li Muhammad Rasulullah bisa'ati Allah bisa'ati Allah bisa'ati Allah berzaki Allah bimaghfirati Allah binduri pengamati bi Islam ya husnul khatimah bi husnul khatimah bi sahabati bi selamati fi dunya wal akhirah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakira hamdan kabina mujida ya rabbana lakal hamdu kama yang baqatikal karim wa atim sultan Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah bil barakah wal karam sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah bidallah barakallahu antak ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana azza kullana tali awal antal ghirasikina alhamdulillahi rabbil alamin bisidil karam wa salatu wa salamu ala al-jil azima Allahumma nas'aluka hubbaka yuhibbaka Allahumma jalla hubbaka خالص من البرات ربنا افتح لنا المسلمين توكلت على الذي لا يملك الحول ولا قوة إلا بالله الحمد لله بدتهم الصالحات اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبابا مرwan sekeluarga usul yang pangurihim Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad Rasulullah hamba mohon yang maha rahman yang maha rahim turunkanlah maghfirahmu rahmatmu ilmumu yang manfaat yang barokah jadikanlah tempat ini yang barokah hamba mohon tempat ini hamba mohon lindungilah tempat ini dari segala bala musibah mara bahaya Allah hapuskanlah aib fitnah dari kehidupan ya Allah Bapak Marwan sekeluarga seluruh masyarakat seluruh anak-anak sekitarnya Allahumma yang maha rahman yang maha rahim bukakanlah pintu taubat dan nasuha untuk kami semua yang taib ampunilah orang-orang yang hidup yang mati yang menyaksikan yang kafir yang perempuan yang tua maupun yang kecil hamba mohon segala sesuatu jin sihir yang bertengger di dalam jiwa raga kami hamba mohon leburkan atas kuasa kehendak-Mu ya Allah ya Rabbana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasira hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasira hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasira hamba mohon ya Allah bukakanlah pintu usaha untuk saudara kami limpahkan rezeki yang banyak berkah berlimpah moga-moga duduknya akan menggugurkan dosa-dosa kami segala kesalahan kami ya Allah bersihkanlah pandangan kami bersihkanlah ya Allah telinga kami bersihkanlah sekujur badan ya Allah yang maha rahman yang maha rahim ya hamdan farij 'alal muslimin ya hayy ya qayyum
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'udzu bika bi kalimatika tammati kulli hamidin amrin wal lam wa'dul juludi wa nur bi subhanaka ayatul lahu kun fayakun. Assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa kusampaikan. Singkat cerita, kegiatan pada malam hari ini tentunya agar tidak menyita waktu dan tidak terlalu larut malam. Dan jikalau ada tutur kata dari awal sampai akhir, saya meminta maaf sebesar-besar dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selama berbulan-bulan itu nggak ada yang sesat apa? Ya, sama yang dirasain Mas Kus. Satu sesat. Saya sakit nggak bagian kepala kakak? Terus kakinya? Iya. Nah, Iya. Nggak ada dari tadi. berarti ada. Ini banyak taunya. Sambil berpikir, istighfar aja bisa kan istighfar? Minta sama Allah kasih dibuang penyakitnya. Nah, kalau mau minta satu pada tubuh sampai apa yang dirasakan sikap hati teriak menangis menjadi masalah suatu sihir penyakit yang bahkan tak serahkan semuanya kepada Allah
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha yaghfurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر وسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس من شر وسواس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الناس مالك الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بعدل يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الذين آمنوا segala sesuatu yang bertengger dalam jiwanya, raganya, semuanya yang ada di dalam darahnya keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar semua segala sihir yang bertengger dari jantungnya, di kakinya, di tengkuknya, semuanya keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Keluar, 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 keluar. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. 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 Terus. Terus.
Mandi sana. Kapan? Ini yang foto Gus lihat tempo hari. Lamanya berapa bulan? Udah setahunan lah. Awalnya? Awalnya lemas kakinya, lemas, terus nggak mau jalan, terus tiba-tiba kayak gini. Jam berapa mulainya? Terus Sebelum kejadian itu gimana? Lagi ngapa? Di kebun? enggak pernah ke kebun. Sakitnya posisi di rumah. Bapaknya sudah meninggal? Orang tua? Masih. Masih? Ibunya semua? Masih. Anaknya berapa sampai? Dua. Panas nggak sakit? Pak, berapa kakinya? Berapa kakinya panas? Iya, kadang panas, terus datang kesemutan. Badannya panas semua. Ada gatal-gatalnya? Iya. Sampai kena santet itu? Ya makanya ditanya ke sama yang sakit. Tapi anak aman, sehat semua ya? Saya Belum pernah berobat? udah kemana-mana nih bos, sama Ustadz Uji udah. Uji siapa? Uji itu Katanya apa? ya sama ngomongnya dijalanin orang gitu. Terus nggak ada perkembangan? Nggak apa. Udah berapa orang? Uji terus yang di Pesawaran, terus yang di kampung tua sana udah 4 lah. 4 orang belum ada perkembangan. Iya. Terus cara pengobatannya gimana yang dilakukan mereka? Ya ada yang dipijit, udah dipijit. Kalau yang uji itu main di pencet udah ngerasa kesakitan, pencet kaki ini. Sampai tidurnya situ aja. Pulang sholat. Duduk dulu nggak?
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah untuk diangkatkan semua penyakit yang dohir maupun yang batin. Tentunya saya tidak bisa mengobati, dan semua yang akan terjadi jikalau toh ada suatu hal keajaiban, semua datang atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hidup saling berpasang-pasangan, di mana suatu pertemuan akan adanya perpisahan. Di dalam suatu kehidupan kita akan bertemu dengan suatu pendamping, di mana obat pun bertemu dengan jodohnya, saling berdampingan juga. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akui semua kesalahan, dari kesalahan yang kecil maupun dari kesalahan perbuatan yang besar. Mungkin kita pernah menyakiti ayah kita, ibu kita, kakek, nenek, adik-adik kita. Mungkin pernah mendekati, pernah membatin, pernah merasai manusia, pernah ngolok, ataupun pernah kita itu punya sesuatu hal yang selama ini kita pendam, yaitu suatu dendam, kebencian terhadap orang-orang sekitar kita. Perbanyak zikir kepada Allah, segala sesuatu semua akan terjadi selagi Allah menurunkan cahaya, menurunkan suatu ridhonya. Insya Allah Allah mengangkat semua penyakit dari perkara-perkara apapun yang ibunya rasakan. Jikalaupun ada sesuatu yang keluar, di mana hati menangis tanpa sebab, histeris, lalu tercipta sebuah gambaran akan dosa kita, ada sebuah video-video akan diliput oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan masa kita hidup di masa muda sampai kita menginjak usia pada sampai saat ini juga. Awali bismillah, meminta kepada Allah dan berbanyak istighfar di dalam hati. Jikalau ada suatu perlawanan, ibunya tetap bisa mengendalikan, walaupun akan ada rasa sakit yang nantinya ibunya rasakan. Dan saya merasakan sudah mulai panas dari tubuh, dan dia sedang bekerja, dan saya akan membantu untuk membuang, karena perkara santet ini kan sudah masuk ke tulang, masuk ke darah, menyatu, dan ini sudah busuk bagian kaki. Ini kalau pandangan manusia ya tidak nampak, tapi bagi orang-orang yang diberikan kemampuan sedikit tetesan karomah, insya Allah bisa melihat perkara yang lembut, karena sesuatu penyakit yang gaib, penyakitnya tidak nampak di depan mata. Itu yang main game keluar dulu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, la wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Subhanallah walhamdulillah
ilaha illallah
Ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يسر وسواس الخناس الذي يعبد بصدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يسر وسواس الخناس الذي يعبد بصدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يعبد بصدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh para saudara kepada Allah dalam keadaan sehat, tidak suatu kekurangan apapun, dan segala apa yang disajikan, yang ditayangkan membawa manfaat untuk seluruh para saudara, terkhusus bagi hamba-hamba Allah yang awam tentang perkara dunia spiritual maupun perkara yang lembut dari sesuatu yang gaib. Jadi perkara sesuatu kegiatan pada malam hari ini, kronologis kejadian yang barusan saja saudara bisa lihat, itu mengalami gangguan secara non medis, yaitu perkara masalah santet. Untuk para saudaraku hamba Allah, tentunya jangan sampai kita menuduh kalau itu adalah oknum dari orang-orang yang memang posisinya itu adalah kiriman dari manusia. Santet itu ada dua macam. Santet diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang kedua santet itu dikirim oleh orang zalim. Jadi perkara masalah yang dialami oleh ibu tadi, beliau mengalami santet gangguan gaib itu selama 1 tahun penuh, dan beliau merasakan sesuatu beban yang sangat berat di bagian kakinya. Di saat beliau melangkah rasanya berat, di saat beliau menginjak bumi ini, maka seperti halnya ada suatu beban yang bahasanya menahan tekanan yang luar biasa, bagaikan bobot yang mungkin ada bobot dari seperti batu. Nah, batu itu diletakkan di bagian kaki, maka di saat manusia itu melangkah tentunya berat. Nah, itu kalau secara umumnya. Tetapi kalau diarahkan dalam urusan yang gaib, karena sarang yang di dalam kakinya ibunya ini sudah membengkak ya, sudah membengkak, darahnya juga sudah tidak segar. Maka tadi dilihat secara pembahasan dari awal, ini kakinya ibunya agak busuk ya, sudah busuk di bagian paha. Itu bagian paha itu sudah hancur. Kalau bagaikan dagingnya manusia ataupun dagingnya ikan, itu sudah basi. Terus saya tanyakan kepada seluruh para saudara semua yang di sini, terkhusus yang punya hajat ini tadi ibunya. Nah, ibunya ini saya tanyakan, ibunya merasakan panas? Iya, panas. Ada rasa gatal? Iya. Kalau sudah panas, sudah gatal, tentunya tidak jauh, itu adalah santet. Kenapa terjadi suatu unsur panas? Kenapa terjadinya unsur gatal? Itu melalui media yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang yang mempunyai keilmuan disalahgunakan. Santet ini berawal dari sesuatu melalui tanah ya, melalui media lewat tanah. Santet itu dikirim melalui udara. Kalau udara itu kan memang selalu manusia hirup udaranya. Yang kedua, melalui air. Biasa santet itu melalui air, entah melalui sungai, melalui kali, karena air itu selalu berhubungan dengan manusia. Dipakai untuk mandi, untuk cuci baju, untuk minum, untuk seterusnya. Yang ketiga, di mana santet itu bisa dikirim melalui unsur di dalam tanah. Entah contoh seperti ular, terus kelabang dan sebagainya. Jadi perkara masalah orang-orang yang melakukan pengiriman ilmu santet itu beraneka ragam macamnya. Dan kembali kepada poin, santet itu ada dua macam. Diciptakan dari manusia, yang kedua itu kiriman dari orang yang zalim. Seperti diciptakan oleh manusia itu, kayak saya ini sehat zahir dan batin. Dikala ada orang mengancam saya, katanya sih mereka akan mengirim sesuatu santet kepada saya. Nah, padahal dia hanya bahasa menggeretak saja, bukan terus dia akan benar-benar mengirim itu santet. Nah, karena saya takut dengan ancaman itu, maka terekamlah sebuah mindset di dalam diri saya, otak saya. Maka dari hari ke hari gelisah itu terjadi, kegelisahan, rasa takut yang menggebu. Akhirnya yang di saat
posisinya manusia itu tidur, aktivitas, itu selalu dihantui dengan bisikan, dengan sesuatu ancaman orang-orang yang dolim yang pada saat itu dia mengancam kita. Saya santet nih, nanti besok kamu akan saya bunuh gitu. Nah, ancaman-ancaman itulah yang akan menghantui pemikiran manusia. Maka penyakit yang tidak ada diada-adakan. Tidak hanya perkara masalah unsur dunia persantetan, perkara sihir, perkara tenung ataupun guna-guna. Karena perkara masalah manusia yang seperti kita sehat bisa juga menghadirkan penyakit. Contoh kita hammer, mabuk-mabukan, nyabu sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak jiwa anggota tubuh kita. Jadi banyaknya manusia yang kurang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, sehat malah disakiti, sedangkan yang sakit aja pingin sembuh, ini yang sehat kenapa harus pingin sakit? Nah, inilah yang harus kita luruskan, perkara apa-apa yang selama ini menjadikan sudut pandang manusia yang berbeda-beda dalam dunia ilmu santet. Nah, pada malam hari ini saya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Marwan Sebul Bed, ini bapaknya, beliau sebelah kiri, dan saya ada di letak daerah desa Bujung Tenuk. Nah, Bujung Tenuk daerah Menggala. Nah, kalau Bang Marwan ini asli pribumi ya Bang? Iya, asli pribumi. Nah, terus beliau mengundang saya dengan tujuan ingin membersihkan rumah ini agar harapan kita tentunya menjadi suatu tempat untuk kita tinggali yang diberkahilah oleh Allah, dan segala hal apapun tentunya kita berharap agar rumah ini jauh dari mara bahaya, dari segala bala yang nyata maupun bala yang gaib. Dan tentunya harapannya keluarga sehat semuanya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh wasoleha, menjadi anak yang sukses dunia, sukses akhirat, selalu dilimpahi rezeki nikmat yang berkah. Dan harapannya juga Bang Marwan ini agar segala hijrahnya, segala kehidupannya bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang istiqomah dalam memperjuangkan dan mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah ini, kedatangan kita, kehadiran ini menjadikan suatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruatan tadi sudah selesai, lanjut saya melakukan suatu netalisir, lalu dihubungkan dengan perkara ruqyah kalbu. Alhamdulillah, ibunya, istrinya Bang Marwan pun sekarang sudah enak badannya, karena beliau merasakan rasa sakit di bagian tengkuk belakang, bagian pundak belakang, di bagian kepala belakang, otak belakang ini sering sakit. Dan beliau sering merasakan sesak nafas di bagian dada, terus yang ketiga di bagian kaki. Setelah ruqyah kalbu sudah selesai, melanjutkan pemandian. Setelah pemandian selesai, ada saudara kita datang, yaitu ibunya yang tadi kena santet selama 1 tahun. Beliau sudah riyadhah, sudah ikhtiar kemana-mana, berusaha untuk mencari obatnya. Selama 4 orang yang ditemui, belum ada kemajuan sama sekali. Dan alhamdulillah, dengan segala nikmat di mana Allah mempertemukan ibunya dengan saya, dan tadi sudah dilihat oleh saudara bahwasanya ibunya merasakan rasa sakit yang begitu mendera sampai beliau teriak histeris. Biasanya orang kalau diruqyah, yang pertama dia akan menangis tanpa sebab ataupun menangis histeris karena dia dihantui dengan dosa yang begitu besar. Yang kedua, di mana manusia itu kejang, semua sarafnya menarik, semua latifah cakranya itu menarik, hingga setelah menarik menggumpal, pecah dia. Lalu seperti orang yang diruqyah, dia akan mengeluarkan lendir, muntahan, ataupun dengan bahasa suatu praktek dorongan, dia mual tapi tidak mengeluarkan cairan. Itu seperti halnya sihir sedang bekerja, sedang mau keluar dari tubuh manusia.
Jadi saya ingatkan, kalau manusia diruqyah tidak selalu harus muntah, karena beraneka ragam. Kalau orang diruqyah macam-macam karakternya, tinggal lihat bawaannya, lihat posisinya yang ada di dalam tubuhnya. Kalau perkara bahasa sawan mah itu biasa. Bahasa Amit yang ngomong, kita kena noda di tangan, kena pupur ataupun kena kotoran tanah, disiram air mas hilang. Tapi kalau sudah masuk menguasai tubuh kita, ini bahaya. Sedangkan ibunya ini sesuatu gaibnya ini bukan nempel saja, tapi sudah masuk ke dalam darah, ke bagian jantung, ke pembuluh darah itu sudah bacin, sudah bau busuk yang gak enak, menyengat. Tapi semua yang dirasakan oleh ibunya, bagi saya pun, karena saya yang melakukan jembatan, memberikan lantaran jembatan kepada ibunya, saya pun merasakan. Jadi kalau apa yang dirasakan mereka, saya pun merasakan gesekannya. Kalau saya mengobatin orang, penyakitnya saya pindah dulu, oh rasanya begini. Nah, lama-lama nanti akan ada proses perjalanan yang dimana Allah kasih petunjuk. Karena perkara yang gaib ini tidak bisa dijelaskan secara publik, karena pembahasan ilmu gaib begitu luas, dan saya membatasi dengan adanya durasi. Dan semoga sedikitnya apa yang saya sampaikan ini mendapatkan suatu motivasi, inovasi, pengetahuan bagi semua, terkhusus menggugah iman dan Islam untuk seluruh para saudara. Jikalau ada tutur kata dari awal sampai akhir, Al-Fakir meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, innallaha hayyun ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba hadirkan sosok kuntilanak. Jadi sempat posisi saya datang, itu ada kuntilanak yang posisi dia kabur, tapi dia nyangkut itu di jemuran pakaian belakang. Kita hadirkan. Akhirnya kamu kena tangkap kan? Aku nggak suka. Gak suka ngapa? Nggak suka. Gak suka dengan siapa? Waalaikumsalam. Bro. Baik Ustaz. Jalan tunjukkan eksistensi kalian. Kehadiran kalian. Tuntutan kalian. Ya berghaib hadir.